Berjumpa lagi dengan saya Among Darmianto. Kali ini kita akan belajar bagaimana mengimplementasikan atau menerapkan konsep routing. Kita menghubungkan dua buah jaringan yang berbeda menggunakan dua buah router juga yang berbeda sebagai lab-nya atau prakteknya. Kita lihat langsung aja. Jadi persiapannya kita siapkan dua buah router, router kedua, router yang pertama, ya. Dan router yang kedua ini kita hubungkan ke PC, ya, ke PC itu. Dan router pertama ini kita hubungkan ke laptop. Jadi dua buah PC yang berbeda dan berada di dua buah router yang berbeda juga. Jadi kita nanti bangun dua buah jaringan. Jadi persiapannya seperti itu, kita menghubungkan dua buah jaringan. Jadi PC ini mewakili jaringan yang kedua dan PC ini mewakili atau laptop ini mewakili jaringan yang pertama, ya. Jadi kita lihat topologinya. Dan kalau kita perhatikan bahwa di router kedua ini, ya, saya masukkan di Ether 2 untuk ke PC-nya, ya, dan Ether 3 itu untuk terhubung ke Ether 3 juga di router pertama. Jadi masing-masing di Ether 3, ya, Ether 3 router 2, Ether 3 router 1 saling terhubung menggunakan kabel. Sedangkan Ether 2 yang router ini itu terhubung ke laptop, ya. Jadi kita akan menghubungkan kedua jaringan ini. Ya, dan topologinya kalau kita gambarkan, anggaplah ini tadi router 2, ini router 1, ya. Router 2 dan router 1 dihubungkan oleh jaringan 10.10.10.0/4. Jadi nanti Ether 3 dari router 2, Ether 3 di router 1 akan saling terhubung. Yang mana Ether 3 di router 2 nanti IP-nya adalah 10.10.10.1 dan Ether 3 di router 1 adalah 10.10.10.2. Kemudian untuk PC atau laptop di router 1 itu terhubung dengan Ether 2 ke laptop, ya. Yang menghubungkan mereka adalah jaringan 192.168. Yang mana nanti Ether 2 di router 1 IP-nya adalah 192.168.20.1 dan di di laptopnya itu 192.168.20.2/4 itu IP untuk laptop. Kemudian ke router 2 terhubung dengan laptop itu melalui dengan Ether 2 yang mana nanti mereka dihubungkan oleh jaringan 192.168.10.0, ya. Ether 2 nanti IP-nya 10.1 dan laptop atau PC-nya adalah 10.2. Oke, jadi nanti kita setting saja bagaimana routingnya. Jadi pertama tahap nanti adalah kita setting dulu IP untuk laptop dan PC. Kemudian baru kita setting router pertama dan router kedua. Kemudian kita uji cobanya. Jadi tahapannya seperti itu. Ya, nanti tahapan kerjanya atau tahapan kita mempraktekkan routing ini adalah pertama kita setting IP untuk PC, IP address PC maupun laptop, jadi dua-duanya setting IP-nya. Kemudian kita setting router pertama sampai selesai, kemudian setting router kedua sampai selesai. Setelah selesai kedua-duanya kita tes koneksi, dan kalau sudah terhubung kita coba tes menggunakan koneksi tersebut untuk mengakses aplikasi. Ya, kita lanjut saja. Jadi sesuai tahapan yang sudah kita rencanakan tadi, bahwa kita akan mengkonfigurasi IP-IP untuk PC dan laptop dan kemudian setting router pertama. Ya, sekarang kita lakukan saja langkah 1 dan langkah 2. Untuk men-setting IP-nya si laptop, ya, kita cukup masuk ke network properties ini, ya. Jadi kita ke jaringan kabel, jadi kita ke propertiesnya Ether ini, kita setting IP-nya sesuai dengan topologinya tadi, bahwa sesuai rencana bahwa IP laptop adalah 192.168.20.2, ya. Kita setting saja segitu, ya. Saya setting segini, dan gateway-nya adalah otomatis IP Ether 2, ya, 192.168.20.1 itu gateway-nya. Itu untuk si laptop, ya. Kita di router pertama nantinya di sini, ya. Kalau IP untuk laptopnya sudah,
ya. Maka selanjutnya adalah kita jalankan aplikasi Winbox untuk mengkonfigurasi router pertama. Saya pakai Winbox yang ini, langsung tampil. Karena Winboxnya masih IP defaultnya, ya kita pakai MAC address saja. Jadi admin passwordnya kosong. Oke, kita connect. Dan saya anggap kita semuanya sudah memahami konfigurasi dasar router MikroTik, jadi saya tidak akan katakanlah mempraktekkan bagaimana mengkonfigurasi router ini secara dasar ya. Oke, kalau kita perhatikan ya semuanya settingannya kita buang saja ya settingan yang ada ini supaya tidak membingungkan ya. Reset. Oke. Kita tunggu sejenak, jadi dia akan restart router ini, kemudian dia akan running lagi, hidup lagi. Ya, kita tunggu beberapa saat. Ya. Harusnya sebentar lagi dia akan off lagi, hidup lagi. Kita akan melanjutkan setting routernya. Kalau kita perhatikan, ya, IP untuk Ether 2 adalah 192.8.20.2 ya, kemudian Ether 3 nya 10.10.10.2. Oke, kita ke sini lagi. Sudah muncul belum? Ya sudah, kita pakai IP address lagi. Sorry, MAC address maksudnya. Ya, otomatis harusnya sudah bersih ya. Jadi nggak apa-apa deh, kita lanjut saja. Jadi saya setting IP-nya saja, ini kita buang ya, lalu ini kita buang saja, kita nonaktifkan ya. Masuk ini kita nonaktifkan saja supaya nanti tidak mengganggu. Yang kita lakukan pertama adalah kita setting untuk IP address-nya Ether 2 192.168.20.1/24, yaitu Ether 2 yang mengarah ke top ya. Kemudian untuk Ether 3 yang 10.10.10.2. Udah benar belum? Sip ya. Lanjut lagi 10.10.10.2, yaitu Ether 3-nya. Nah, ini untuk router pertama IP-nya sudah kita setting. Kemudian yang kita lakukan berikutnya adalah setting untuk routingnya. Ya, jadi setting untuk routingnya saya harap Anda ingat lagi konsep routing supaya tidak bingung di sini. Jadi routingnya adalah supaya router ini bisa menghubungi laptop 2 ini, di mana laptop ini berada di jaringan 10.0. Ya, maka routingnya adalah ya, IP route saya tambahkan ke 192.168.10.0/24, kita arah ke, kemudian gateway-nya adalah 10.10.10.1 sesuai dengan topologi ini, yaitu Ether 3 di router 2 itu gateway-nya 10.10.10.1. Itu untuk setting routingnya di sini. Sepertinya masih unreachable ya, karena belum terhubung tentunya dengan router sebelah ya. Nggak apa-apa. Jadi intinya setting IP dan routingnya seperti ini. Oke, sudah selesai di router pertama. Sekarang kita beralih ke router yang kedua. Atau sekarang kita cek dulu. Tapi router 2 belum ya, jadi belum. Nggak apa-apa, nanti ya kita tes koneksinya. Jadi setting untuk router pertama, ingat kita setting IP untuk Ether 2 yang mengarah ke laptop dan Ether 3 yang mengarah ke router 2 ya, yang mengarah ke router 2. Kemudian selanjutnya kita beralih ke router 2.
Setelah setting IP tadi, kita jangan lupa juga rootnya juga sudah kita buat, yaitu ke jaringan berapa tadi, 192.168.10 titik sesuai dengan topologi ini 10.0 ya, 10.0 yang ini. Gateway-nya adalah 10.10.10.1 ya. Itu saja yang perlu disetting di router pertama. Kita beralih ke router 2. Ya, kita beralih ke router 2 atau PC 2 ya. Router 2 dan PC 2. Yang pertama tadi harus kita lakukan adalah konfigurasi IP di PC-nya. Caranya sama seperti waktu kita mengkonfigurasi IP di laptop ya. Kita masuk ke propertiesnya ya. Kita masukkan IP sesuai topologi tadi adalah 192.168.10.2 untuk laptop. Nanti ether 2 nya router adalah 10.1, sehingga jadi gateway-nya adalah 192.168.10.1, yaitu ether 2 di router 2. Nah, itu saja yang perlu disetting di PC. Kalau sudah, kita cukup tutup dan kita jalankan Winbox-nya ya. Winbox-nya ya agak lain tampilannya, tetapi ini versi lama ya, sama saja. Yang penting dia cocok dengan routernya. Saya connect ya, tampilannya seperti ini ya. Routernya ya, interface-nya ada sekian ya, yang terkonek ether 2 ke PC dan ether 3 itu ke router 1 ya. Sudah terkonek. Yang kita lakukan adalah kita pilih menu IP, pilih IP. Ini saya tutup saja biar tidak mengganggu. Menu IP, kita setting IP address-nya ya. Yang pertama adalah untuk ether 2-nya ya, yaitu 192.168 ya. Kemudian 10.1/24, jangan lupa ini ether 2 ya, sesuai gambar di topologi tadi, ether 2 ya. Ether 2 sudah, kita ether 3 yang mengarah ke router 1. IP-nya tadi adalah 10.10.10.1 ya, /24 juga jangan lupa. Ini ether 3 yang mengarah ke router 1. Router ya, betul, router 1 ya. IP-nya sudah, kita lanjut ke routingnya. Tata routingnya harus kita buat ke menu IP, root ya. Kita masukkan IP-nya ya, yaitu IP di mana laptop berada, yaitu jaringan 192.168.20.0/24. Jangan lupa. Kemudian gateway-nya adalah 10.10.10.2 ya, sesuai dengan gambar topologi di awal tadi. Kalau Anda lupa, Anda boleh lihat mundur lagi videonya ya. Saya apply ya, langsung red cable ether 3 ya. Nah, ini kemungkinan sudah terhubung. Nah, cara terhubungnya kita memastikannya, kita tes koneksinya dengan perintah pingnya ke PC sebelah, PC atau router 1 dulu aja, 10 ya kan, 10.10.10.2. ini adalah router 1. Connect nggak dia? Oh, sepertinya tidak terhubung. Nah, ada apa gerangan ya, kita cek lagi ke sebentar, kita lihat IP-nya. Ini tertiga benar ya. Kalau kita beralih ke router yang ini, kita cek lagi ya, kenapa dia tidak terhubung. Kita lihat settingan IP di router ini. Oh sorry, ini tercabut ya, tidak dicolok, jadi dia tidak nancap ya. Kita coba masuk ke ini, admin, passwordnya kosong ya.
Ya, kita perhatikan IP address di ether 3-nya adalah 10.2 benar. Ya. Dan kalau kita tes dari sisi router 1 menuju ke router 2, ya, kita ping 192, ya, 10 ya, mudahan kelihatan ya, 10.1 ya, belum terhubung juga. Kita coba cari penyebabnya, kenapa. Kita cek di rootnya ini bagaimana. Ya, memang belum terhubung ya ke 192. IP gateway-nya 10.1. Apply lagi. Nah, ini kalau kita belum tahu sebabnya, ya coba kita cek dulu ya. Ya, tadi di video pertama ini kita selesai mengkonfigurasi PC dan kedua routernya beserta tabel routingnya. Sekarang tinggal kita tes koneksinya. Jadi tadi masih ada belum terhubung. Nanti di video berikutnya saya akan cari tahu sebabnya dan akan saya sampaikan kenapa dia belum terhubung, dan akan kita lanjutkan lagi dengan tes koneksinya dan untuk tes akses aplikasi antar dua PC atau laptop yang tadi terhubung. Oke.